Hai, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa buat semua minasan yang nonton Konhaisin, hontoni arigatou gozaimasu, mite kurete hontoni arigatou gozaimasu, kite kurete mo hontoni arigatou gozaimasu, hontoni kansashimasu. Hai, sesuai pembahasan kemarin ya, kemarin kita ngebahas silabel ya, silabel apa, panjang vokal ya, dan panjang konsonen. Maka selanjutnya kita akan belajar huruf hiragana lagi. Ya, ini menggunakan huruf hiragana, tapi penggunaannya cuma 1 sampai 2 ya, dan terdiri dari huruf-huruf yang saya sebut itu ada wa, ga, ada ka, ada wo, mo, de, to, e. Nah, kira-kira ketebak kan apa minasan? Nah, hai, mari kita kenalan sama yang namanya Joshi atau partikel. Ya, ini emang cuman penggunaan 1 huruf tapi bikin kepala saya pusing ya pas pertama kali belajar karena penggunaannya banyak minasan. Nah, mari kita lihat di sini ya. Hai, partikel dalam bahasa Jepang dan penggunaannya. Nah, jadi Joshi itu partikel ya. Nah, jadi di sini pertama itu ada partikel wa. Nah, wa itu kegunaannya untuk penunjuk kata bantu subjek atau pelaku yang dimaksud. Nah, jadi wa ini digunakan untuk menunjuk pelaku ya dalam topik pembicaraan ya, dalam si apa yang penutur bilang ya, minasan. Nah, di sini ada penggunaan pertama ya, contoh penggunaan pertama yaitu menunjukkan subjek pembicaraan atau pokok kalimat. Nah, pokok kalimat itu inti dari kalimatnya ya, apa yang sedang dibicarakan gitu. Contoh, watashi wa gakusei desu. Saya seorang pelajar. Nah, di sini topik pembicaraannya itu adalah saya minasan, watashinya. Puff-nya itu sudut pandangnya dari si watashi karena watashi wa gakusei desu. Nah, nanti kalau minasan bahasa Jepangnya udah mulai advance, nanti nggak perlu pakai watashi lagi ya minasan. Langsung aja gakusei desu gitu. Karena kita semua udah tahu kalau yang ngomong gakusei desu-nya itu merujuk pada watashi. Jadi untuk bahasa Jepang awal nggak apa-apa watashinya dipakai dulu minasan karena buat contoh pemahaman minasan. Nah, untuk contoh kalimat kedua, anata wa bachuba desu ka? Apakah bachuba itu VTuber ya? Nah, apakah kamu VTuber? Nah, di sini sesuai pembicaraan atau topik pokok kalimat, nah, wa-nya ini merujuk pada si anata, kepada kamu. Nah, karena kamu yang diomongin gitu, kamu digibahin. Oh enggak, ini kamu diomongin depan-depanan ya, nggak digibahin, maaf. Kamu diomongin tuh sama orang, ditanyain lah. Karena pembicaraan pokoknya kan kamu gitu, jadi makanya wa. Hai, seperti itu des. Hai, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penggunaan kedua minasan. Untuk menunjukkan penekanan penegasan ya. Contoh dari contoh kalimat ini kayak sonna koto wa arimasen. Sonna koto wa arimasen. Penekanannya itu adalah, ini artinya tidak ada hal yang seperti itu. Nah, jadi wa ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu ya, bahwa tidak ada hal yang seperti itu gitu minasan. Sonna koto wa arimasen. Tidak ada hal yang seperti itu. Nah, jadi wa ini merujuk pada hal ya, hal, karena topiknya kan hal kan. Hal yang seperti itu, si kotonya itu, sonna kotonya minasan. Nah, untuk kalimat kedua ada takai tabemono wa arimasu ga yasui tabemono wa arimasen. Ada makanan mahal, tetapi tidak ada makanan murah. Nah, di sini kegunaan partikel wa itu untuk menjelaskan kedua kejadian dan memberikan penegasan. Sebenarnya bisa ya, ini digunakan, wa ini digunakan untuk menjelaskan dua kalimat yang bersambung gitu dan masih kontras ya, seperti di contoh kalimat ketiga nih.
Maaf, maksudnya penggunaan ketiga menunjukkan suatu hal yang kontras atau bertentangan dengan yang diutarakan selanjutnya. Contoh, kono ocha wa takai daga ajiwa mazuida. Teh ini mahal, tapi rasanya tidak enak. Nah, di sini ada bertentangan ya. Maksudnya takai mahal itu kan dalam artian tuh negatif ya, karena mahal gitu, bukan hal yang apa kita inginkan gitu. Tehnya mahal tapi nggak enak. Nah, itu negatif dan bertentangan. Maka bisa digunakan partikel wa untuk menjadi jembatan penghubung antar dua kalimat minasan. Nah, pembatasnya apa? Pembatasnya partikel ga ya. Partikel ga ini bukan sekedar partikel, tapi ini bunpo ya minasan ya. Bunpo dari kata desga yang artinya tetapi ya. Nah, takai desga bisa, tapi karena aku pakai pola membuat kalimat dengan kalimat yang futsu ya, futsuke atau bentuk yang tidak formal ya, bisa dibilang tidak sopan juga ya, karena bukan bahasa Teinego. Aku bilang bahasa anime lah ya, bikin bahasa anime gitu, biar keren dikit. Nah, kono ochawa takai daga ajiwa mazuida. Teh ini mahal, tapi rasanya tidak enak. Nah, kalau yang kedua, Eigo wa dekiru kedo nihongo wa dekimasen. Bisa bahasa Inggris tapi tidak bisa bahasa Jepang. Nah, itu adalah contoh penggunaan partikel wa sebagai penghubung ya, minasan, penghubung kedua kalimat. Tapi sebenarnya kata penghubung yang kata penghubungnya itu ada di partikel ini ya, bukan di partikel, maaf, ada di bunpo ini ya, bunpo tetapi. Nah, kayak gini nih, ini kan ada kedo, ada daga, sebenarnya ini penghubungnya ya minasan ya, cuman di sini ada partikel wa yang digunakan untuk menjelaskan topik yang diutarakan minasan. Hai, jadi jangan lupa ya, kalau ini sebenarnya penghubungnya ya, minasan. Nah, sedangkan kalau untuk partikel wa ini untuk merujuk pada topik yang dibicarakan. Hai. Jadi kalau ada kalimat yang di tengah-tengah gini, nanti kalau sudah masuk bunpo, kita coba bahas ini sebagai cara untuk membuat dua buah kalimat ya, tapi digabungkan menjadi satu kalimat gitu. Minasan. Hai, kita lanjut ya ke partikel ga. Nah, ini partikel ga ya. Ga menunjukkan subjek atau kata bantu dari kata kerja transitif. Nah, transitif itu apa ya minasan? Transitif itu bisa dibilang kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya minasan. Dia nggak butuh objek. Contohnya di sini ada Madoga aku, Madoga aita. Ini sama aja ya, artinya jendela terbuka. Nah, dan juga Saifu ga ochita, Denki ga kieta. Nah, dari kalimat ini kan artinya ini jendela terbuka, dompet terjatuh, dan listrik padam. Nah, kita bisa pikirkan ya, kalau kalimat-kalimat ini tidak membutuhkan pelaku untuk melakukannya, karena itu terjadi sendiri minasan. Dompet terjatuh, tapi kalau orang lain yang melakukan jadi menjatuhkan kan, menjatuhkan sama terjatuh beda kan minasan kan. Kalau terjatuh ya bisa dengan sendirinya, tapi kalau menjatuhkan harus ada si pelakunya minasan. Dan jendela terbuka. Nah, terbuka juga nggak perlu pelaku minasan, bisa aja ditiup angin atau memang sudah terbuka gitu jendelanya, nggak tahu siapa yang buka. Tapi kita lihat jendelanya udah terbuka, jendela terbuka.
Nah, kita tuh nggak tahu itu jendela udah kebuka dari kapan. Yang pasti jendelanya terbuka. Beda sama, jendelanya dibuka. Nah, kalau jendelanya dibuka, pasti ada yang ngebuka dong. Nah, itu masuk kerja transitif. Nah, partikel ga itu digunakan untuk yang intransitif, minasan. Nah, jadi bisa dibilang kalimat yang tidak memerlukan objek atau pelaku. Nah, denkiga kieta, listriknya padam gitu. Nah, sama, kecuali listriknya dipadamkan atau memadamkan listrik. Nah, itu baru membutuhkan pelaku. Minasan, pelakunya siapa ya? Tukang PLN ya, hahaha. Oke, kita lanjut yang kedua, minasan. Di sini ada menunjukkan keberadaan sesuatu. Nah, ada bentuk ga arimas dan ga imas. Nah, ini adalah bunpo ya, yang artinya ada. Bunpo tuh tata bahasa ya, sekali lagi minasan ya. Di sini ada bunpo, ga arimas, ga imas. Jadi apa bedanya ga imas sama ga arimas ya? Mungkin kita pernah dengar ga iru, ga aru. Nah, kalau dalam bentuk futsuke-nya ya. Nah, kita lihat di sini ada kalimat neko ga imas. Neko ga imas. Neko tuh kucing ya. Ada kucing, ada seekor kucing gitu. Sama kaban ga arimas. Nah, di sini artinya sama-sama ada. Hanya saja arimas digunakan untuk benda mati, minasan. Benda yang tidak hidup gitu. Sedangkan imas adalah untuk benda hidup. Nah, kayak kucing kan hidup ya, punya nyawa, bergerak-gerak. Nah, sama kayak kita. Kita kan ningen gitu. Kita bisa dibilang kita memiliki jiwa bergerak-gerak, maka untuk kita manusia menggunakan iru, hewan menggunakan iru, minasan. Sedangkan kaban kan tas kan, benda mati gitu. Maka kaban harus menggunakan arimas, minasan. Jangan sampai ketukar ya. Misalnya nih, oka sanga daido koroni arimas gitu. Ibu ada di dapur tapi menggunakan arimas. Nah, ibunya benda mati jadinya, minasan. Harusnya oka sanga daido koroni imas. Hai, seperti itu, minasan. Jadi bedanya cuman itu aja. Kalau ga imas, imas itu untuk benda hidup, arimas untuk benda mati. Hai, kita lanjut, minasan. Di sini ada menunjukkan kata ganti tanya berfungsi sebagai subjek. Menunjukkan kata ganti tanya berfungsi sebagai subjek. Jadi contohnya kita lihat pola kalimatnya dulu. Contoh kalimatnya. Doko ga chigaimasu ka? Di mana yang salah? Di mana salahnya? Nah, partikel ga-nya itu kalau dalam imbuhan bahasa Indonesia tuh bisa dibilang yang ya. Yang atau nya gitu. Terserah kita mengartikannya kayak gimana, yang penting poinnya sama. Di mana salahnya? Salahnya di mana gitu. Nah, jadi nya itu, yangnya itu adalah partikel ga ini, yaitu ga-nya itu untuk menunjukkan apa yang dimaksud dan untuk penyempitan dalam ruang lingkup kalimat, minasan. Ya, kayak contoh lagi nih, kalimatnya dochi ga takai desu ka? Dochi ga takai desu ka? Yang mana yang mahal gitu, mana yang mahal. Nah, yangnya itu partikel ga-nya, minasan. Yang mana yang mahal gitu. Wow, murah banget. Nyindir-nyindir. Bercanda, minasan. Hai. Jadi seperti itu, minasan. Jadi digunakan untuk menanyakan ya, atau lebih ke mencari apa yang dimaksud atau menanyakan apa yang dimaksud ya. Yang mana yang mahal, yang mana yang salah gitu, minasan. Hai, kita lanjut, minasan. Nah, di sini ada yang keempat, memberi penegasan pada subjek. Dalam contoh kalimat ini ada sore ga warui desu gitu. Itu buruk. Nah, untuk itu jika ingin memberikan penegasan kepada subjek atau apa yang pokok kalimatnya itu kita tuturkan atau orang lain tuturkan, itu bisa menggunakan ga, minasan. Karena wa itu kan ruang lingkupnya besar ya, sedangkan ga itu ruang lingkupnya lebih spesifik gitu, minasan. Jadi dengan menggunakan partikel ga, si
penuturnya itu bisa lebih mudah memberitahu apa yang ia maksud gitu minasan. Sore ga warui desu itu buruk gitu, itu buruk. Nah, ini adalah penegasan pada subjek ya minasan untuk untuk penutur gunakan untuk menegaskan kalimat kalimat pokoknya minasan. Nah, di sini ada kalimat kono heaga kitanai desu. Kamar ini kotor gitu. Jorok, kamarnya kotor, berantakan gitu. Souji shinasai misalnya. Bersihkanlah gitu kamarmu kotor gitu. Kono heaga kitanai desu kara souji shinasai. Nah, itu juga bisa minasan. Untuk memberikan penegasan pada subjek kalau kamarnya itu kotor minasan. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah untuk menegaskan sesuatu yang menjadi bahan topik utama minasan. Makanya itu bisa digunakan partikel ga karena ruang lingkupnya sempit ga. Jadi si pendengar dan penutur bisa lebih jelas mendengar atau menerima informasi dan menyampaikan informasi minasan dengan partikel ga ini. Hai, kita lanjut ya ke penjelasan kelima. Menunjukkan benda yang menjadi objek dari kata-kata seperti mempunyai, perlu, bisa, mengerti, suka, dan sebagainya. Hai, di sini ada contoh kalimat Nihongo ga hanasemasu ka? Nihongo ga hanasemasu ka? Apakah bisa berbicara bahasa Jepang? Nah, nanti di sini ada trivia ya minasan ya, hanase. Nah, hanase itu bentuk dari pola kalimat kanoke yang artinya potensial. Potensial itu apa? Potensial itu arti dari ya bisa atau tidaknya seseorang gitu, potensial, kemampuan. Misalnya nih kalau hanasu berbicara, hanaseru itu bisa berbicara minasan. Maaf ya kalau ada orang yang nggak bisa berbicara kan kemampuan ya. Kalau ada orang yang nggak bisa ngomong misalnya sariawan atau sakit gigi gitu, jadinya hanasenai nggak bisa berbicara itu. Hanasanai tidak berbicara, hanasenai tidak bisa berbicara. Jadi ini bukan apakah Anda ngomong Jepang, tapi apakah Anda bisa berbicara bahasa Jepang? Apakah Anda bisa ngomong bahasa Jepang gitu minasan? Ya, karena hanasemasu ka. Nah, di sini ada jikan ga arimasu ka? Nah, di sini tadi kan bisa ya, mempunyai apa yang dimaksud dan sebagainya ini sebenarnya ada tambahan kemampuan atau kebisaan ya. Nah, kebisaannya itu ya ini Nihongo ga hanasemasu ka? Apakah bisa berbicara bahasa Jepang? Nah, di sini ada yang merujuk pada di sini ada bisa ya minasan ya. Nah, bisa nih masuk ke yang ini, yang kalimat ini. Nah, di sini ada jika nggak arimasu ka? Nah, ini menanyakan apakah ada waktu, misalnya kalian menanyakan kepada seseorang untuk ngobrol gitu, atau ada yang perlu dibicarakan. Jika nggak arimasu ka? Hai, arimasu. Hai, apakah ada waktu? Hai, ada gitu. Kono tema ni suite hanashimasu ka? Ayo kita ngobrolin tentang tema ini misalnya gitu minasan. Nah, jadi penggunaan arimasu ini bisa untuk menanyakan ada atau tidaknya ya minasan ya. Ada atau tidaknya sesuatu. Dare ka ga imasu ka? Apakah ada seseorang gitu. Tabemono ga arimasu ka? Apakah ada makanan? Nomimono ga arimasu ka? Apakah ada minuman? Hai, ga arimasu bisa digunakan minasan. Nah, contoh yang ketiga ya. Imi ga wakarimasu ka? Kita bisa menanyakan juga kepada seseorang dengan partikel ga untuk menanyakan sesuatu ya. Bisa dibilang ini konteksnya ke sini ya, mengerti ya. Imi itu arti ya. Apakah kamu mengerti artinya?
意味がわかりますか? Misalnya, 全部が漢字だからこの本は読めない。あなたが意味がわかりますか? Nah, misalnya karena ini buku isinya kanji semua, saya nggak bisa baca. Apakah kamu ngerti artinya gitu? Nah, ini bisa digunakan untuk menanyakan ya, untuk memberi pemahaman kepada si pendengar dari penutur ya. Ini dari penutur kalau digunakan untuk menunjukkan maksud dari si penutur bilang yang melingkup di atas ini minasan bisa perlu mengerti suka dan sebagainya, dan ada ya ada atau eksis bahasanya ya, atau sesuatu yang eksis gitu minasan. Hai, kita lanjut yang ke-6. Itu menunjukkan atau memiliki sifat keadaan. Misalnya, koko kara hanabi ga miemasu. Dari sini kembang api terlihat gitu. Nah, jadi partikel sebelum ga-nya ini adalah topik yang dimaksud ya minasan ya. Objeknya gitu minasan. Misalnya koko kara henna aji ga kono tabemono wa henna aji ga yashimasu ne gitu. Makanan ini terasa rasa yang aneh ya gitu. Atau koko kara onna no koe ga shimasu ne. Dari sini kedengeran ya suara cewek gitu. Nah, itu serem sih minasan ya. Nah, jadi partikel ga ini bisa digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu keadaan minasan. Hai, kita lanjut ke partikel K. Nah, partikel K ini paling gampang loh minasan. Partikel K itu yang ada partikel K dan partikel wo ya. Ini gampang minasan karena digunakan untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Misalnya di sini anata wa. Ini kurang partikel wa ya. Maaf, sumimasen. Hai, anata wa bachu ba desu ka? Nah, kita nanya kan. Misalnya kamu VTuber gitu. Kalau K-nya hilang tuh kamu VTuber. Kalau pakai deska apakah kamu VTuber gitu, minasan. Hai, kalau contoh kalimat kedua, kono tema ni suite wakarimasu ka? Apakah kamu mengerti tentang tema ini? Nah, kalau K-nya kita hilangin, kamu mengerti tentang tema ini. Tapi kalau K-nya tetap ada, apakah kamu mengerti tentang tema ini? Jadi partikel K itu ibarat cuman penambahan kata apakah dan menjadi kalimat tanya ya minasan ya. Hai, kita lanjut ke partikel O ya. Di sini ada yang ngomong wo, ada yang ngomong o ya. Kalau saya makanya o ya minasan. Watashi wa gohan o tabete imasu. Saya sedang makan nasi. Jadi partikel wo itu digunakan sebagai kata bantu kerja yang memiliki sebuah kegiatan atau aktivitas yang bergerak ya minasan ya, yang bergerak gitu. Kayak makan gitu, makan kan ya kita bergerak tuh kan, ngangkat sendok, sumpit atau apapun, terus ngunyah gitu, dan itu kan gerak ya minasan ya. Tapi doshi kan sebenarnya kata kerja ya, tapi kalau yang menggunakan partikel wo itu lebih ke kata kerja yang spesifik melakukan sebuah aktivitas minasan. Hai, kayak ini kan misalnya nih, ini taberu kan, ini mieru. Kalau miru itu melihat, kalau mieru itu terlihat. Miru kan melihat sebuah aktivitas kan, miru kita melihat itu aktivitas kan gitu. Ngelihat cewek kan, set, kepalanya langsung ke cewek gitu. Sedangkan kalau miru itu terlihat gitu, misalnya bukan kehendak kita kan, maksudnya tiba-tiba sesuatu terlihat gitu, kayak matahari terlihat gitu. Itu kan bukan kita yang melakukan aktivitasnya gitu, tapi ya emang terlihat aja. Melihat sama terlihat kan beda kan. Kalau melihat itu baru kata kerja yang memiliki
unsur aktivitas, sedangkan terlihat itu tidak, minasan. Nah, makanya untuk yang mieru menggunakan partikel ga, minasan. Misalnya kalau kokokara hanabi o miru, dari sini melihat kembang api. Baru ini partikel ga-nya diganti partikel o, minasan. Karena terlihat dan melihat itu beda, dan beda juga partikelnya, minasan. Nah, di sini ada balik lagi ke sini ya. Watashi wa gohan o tabete imasu, saya sedang makan nasi gitu, minasan. Nah, karena makan itu menggunakan sebuah aktivitas, maka digunakan partikel o. Misalnya watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Watashi wa nihongo o benkyou shite imasu. Nah, karena saya belajar bahasa Jepang, karena belajar kan menggunakan aktivitas ya, minasan ya. Nah, maka digunakan partikel o, minasan. Hai, seperti itu des. Nah, untuk penjelasan terakhir ya, misalnya saya bikin contoh kalimat lagi tuh, ongaku wo kikimasu, saya mendengarkan musik. Nah, itu dan itu juga menggunakan partikel o ya, minasan. Misalnya watashi wa kusuri o nondeimasu, saya sedang minum obat. Watashi wa hong o yomimasu. Watashi wa hong o yomimasu, saya membaca buku. Kalau ingin ditambahin saya sedang membaca buku, maka diubah ke bentuk tekeyoshi. Jadi yomu jadi yonde. Nah, tambahin imasu. Watashi wa hong o yonde imasu. Nanti kita akan belajar pola tekeyoshi, minasan, bagaimana cara mengubah kalimat-kalimat menjadi bentuk ya, kayak yomu jadi yonde, aruku jadi aruite, oyogu jadi oyoide, taberu jadi tabete, dan sebagainya, minasan. Kayak ini taberu ya, kata taberu jadi tabete imas. Ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang yang pertama sering kita belajari, kalau makan tuh taberu tabemas ya. Tapi sebenarnya itu belum makan. Tapi kalau sedang makan itu tabete imas. Jadi tabemas itu bisa dibilang semacam rencana atau hal yang akan dilakukan ya, masih akan dilakukan. Nah, maka dari itu saya langsung aja hajar pakai penjelasan bahasa Jepang yang bisa dibilang belum akan dipelajari untuk orang yang belajar bahasa Jepang masih tahap awal. Jadi kalau misalnya mikir watashi wa gohan o tabemas, saya makan nasi, itu sebenarnya masih kurang tepat ya, minasan ya, karena nasinya belum dimakan gitu, minasan. Mereka kayak masih rencana akan makan nasi gitu, atau nasinya sudah di meja nih, sudah siap dimakan. Nah, itu benar tabemas. Tapi kalau lagi ngunyah, lagi nelen, nah itu baru pakai tabete imas gitu, minasan. Hai. Dan di sini bakal ada lanjut ke pembahasan partikel kedua ya, minasan, part 2, karena partikel tuh panjang ya, minasan ya. Aduh, ini mendelep. Hai, nanti untuk partikel pembahasan kedua ada partikel E dan partikel D, partikel to ya, partikel no. Nah, itu akan menjadi pembahasan selanjutnya untuk pembahasan partikel, minasan. Hai, Hai, kita berakhir sampai sini, minasan. Hai, owari desu. Hai, kita sampai di sini, minasan. Mata sugi no douga matte kudasai. Jangan lupa ditunggu ya untuk pembahasan partikel part 2-nya. Nggak akan terlalu lama ya, minasan ya. Mungkin 1 atau 2 hari setelah video ini bakal dirilis, minasan, untuk part 2, karena udah cukup panjang ya pembahasan partikel part pertama ya. Jadi akan dibuat menjadi 2 part agar minasan gampang mengertinya ya, minasan ya. Hai. Dan agar durasinya tidak terlalu panjang juga ya, minasan. Hai. Oke, terima kasih minasan buat yang menonton video ini. Silahkan tunggu video selanjutnya. Watashi wa shotabi shitsurei itashimasu.